sahabat agro, nah hari ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke lahan kembang kol milik Pak Ridho. Jadi setelah kita dari lahan cabai dipa milik Pak Badar, kita langsung ke lahan kembang kol Billy milik Pak Ridho. Nah itu lahannya dari sana, terus kita naik ke sana. Langsung ikutin. Nah ini karena udah sore ya, kita harus cepat-cepat nih karena juga udah mendung dan hawanya juga udah mulai dingin tuh anginnya. Dan itu udah ditunggu di sana. Oke sahabat agro, kita sekarang sudah berada di lahannya Pak Ridho ya, dan sudah bersama Pak Ridho sendiri. Itu di lahan kembang kol ya Pak ya? Kembang kol. Oke. Boleh disapa dulu Pak, sahabat agronya, sekalian perkenalan dan terus lagi nanam apa di sini? Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore sahabat agro. Saya lagi nanam bunga kol dengan merek Billy. Billy ya? Ya, dari TPA. Nah ini udah berapa hari Pak ini kolnya? Kolnya udah 50 HST ini. Udah berapa kali panen? Panennya sekitar 5 kali. Oh udah 5 kali panen. Kalau sekali panennya tuh berapa kilo Pak? Kalau dapatnya untuk tanaman satu roll biasanya sekitar 3 kintal. 3 kintal. Oke. Ini kita udah sempat tadi ambil ya. Ini udah lumayan besar ya Pak ya? Sebenarnya kalau untuk segini belum maksimal ini untuk Billy. Belum maksimal? Belum maksimal. Ini masih karena cuaca banyak hujan jadi tidak bisa maksimal. Ini rencana buat panennya tuh berapa hari lagi Pak? Kalau udah seperti ini ya sekitar 1-2 hari lagi. 1-2 hari lagi berarti udah apa? Maksudnya masih bisa besar lagi masih gitu ya? Bisa. Satu ini berapa Pak bobotnya? Untuk Billy kisaran di sini ya sekitar 7 on sampai 1 kilo. 7 on sampai 1 kilo. Wah, berarti 1 kilo pun satu bunga gini ya? Satu bunga, satu tanaman. Gitu. Untuk apa namanya? Sampai ke panen pertama itu berapa kali pemupukan Pak? Situasional seperti itu ya. Kalau pas lahan baru ya, kalau biasanya nggak usah dikasih pupuk susulan udah bisa bagus. Ini lahan baru atau lahan? Ini lahan janda. Lahan janda. Ya lahan 2 kali gitu kalau para petani Indonesia kan nyebutnya lahan janda gitu. Oh gitu. Sebelumnya nanam apa Pak? Sebelumnya cabai dulu, terus cabainya dicabutin terus ditanemin bunga kol. Tapi ini lagi di tumpang sari sama cabai? Tadinya kan cabai semua, terus cabainya habis, tanemin bunga kol, terus tumpang sari sama cabai lagi. Berarti setelah cabai itu nggak dipupuk lagi atau dipupuk dulu? Kalau untuk lahan janda biasanya ada penyusulan, pupuk susulan ada. Gitu, nggak didiemin dulu gitu Pak? Kalau terlalu lama didiemin takut ngapa-ngapa gitu. Takut ngapa-ngapa nih? Kenapa Pak ini? Ya kan kalau terlalu lama didiemin nanti malah ada bakteri-bakteri yang kurang sehat, merugikan. Kan dulunya cabai, terus sekarang ke kembang kol. Itu kenapa, ada alasan tertentu nggak Pak? Alasannya untuk memutus rantai penyakit pertama itu, jadi nanti kalau terus satu tanaman satu famili kan berarti perawatannya ekstra. Kalau dikasih bunga kol kan karena beda famili, jadi dengan harapan bisa meringankan di perawatan. Oh gitu, berarti emang rotasi gitu ya, berotasi. Setelah ini mau nanam apa lagi Pak? Setelah ini panen dulu mungkin ya, nanti setelah panen. Panen maksudnya setelah panen gitu Pak? Setelah biasanya ini kalau udah cabai gitu. Seperti ini kan tumpang sari, kol sama cabai, nanti ya terus di pembajakan ulang. Oh berarti kalau ini udah nunggu 3 kali kurang maksimal hasil. Berarti ini nunggu cabai gede dulu. Cabai gede terus panen lah kita bajak lagi. Berarti apa olah lahan dari awal. Kalau untuk kelebihannya itu gimana Pak? Selama Pak Ridho nanam ini kan mungkin sebelumnya itu juga nanam kembang kol nggak Pak? Iya, favorit saya kategori kembang kol. Dulu nanamnya Bima. Dari dulu masih close ya. Dari Bima, dari close, terus sekarang ada inovasi, terus kita coba pindah ke Billy. Nah ini keunggulannya tuh apa Pak? Kalau di Billy keunggulannya dari bobot yang paling jelas itu pertama bobotnya lebih, terus ketahanan terhadap alternarianya itu lebih tinggi di musim hujan, lebih tahan berarti. Lebih tahan. Kalau di bahasa Wonosobonya trentem, bercak kering, lebih tahan. Trentem, bercak kering, itu lebih tahan.
Kalau untuk pengendaliannya sendiri gimana Pak? Kalau pas terserang gitu kan kadang. Ya kalau pas kebetulan terserang kena bercak kering ya kita spray pakai bungi. Bunyinya pakai apa? Bunginya biasanya siapa pakai ditan, terus kalau yang sistemik pakai Mirabis Duo kadang. Itu aja. Enggak. Oh gitu. Kalau ini pemupukan sendiri kan ini apa tadi belum bahas ya, dosis pupuknya itu pakai apa dan dosisnya berapa Pak? Dosisnya biasanya pakai NPK, kita pakai sistem kocor. Kalau untuk lahan janda kita pakai dosis sekitar 5-10 kg per trim 200 liter dengan konsentrasi 200 liter 200 liter dengan konsentrasi 200 mili per tanaman. per tanaman. Kalau untuk apa namanya tadi pengendalian hamanya tadi pakai apa? Dosisnya seberapa? Kalau kita pakai pas untuk kontak ditan sekitar 1 sendok makan untuk satu tank 16 liter. Oh, tank 16 liter spray ya berarti ya Spray. Pak ya? Spray ya Pak. Nah kalau perbandingan ini sama varietas lain itu lebih unggul yang mana Pak kira-kira? Kalau menurut Pak Ridho? Ya nek untuk bunga kol untuk spesial untuk bili lebih bagusnya itu di bobotnya. Kalau di varietas lain nek satu pohon kan sekitar 0,4 sampai 0,5 kilo. Tapi nek untuk bili bobotnya memang luar biasa. Bahkan bisa sampai 1 kilo ya satu bunganya ini. Kalau pas di musimnya mendukung, saya pernah coba lebih. Oh, malah Ada yang bisa sampai 1,2, 1,3. Oh gitu ya, berarti masih bisa besar lagi ini. Masih kalau pas lagi cuacanya memang mendukung. Dan perawatannya juga maksimal gitu. Masih lebih. Ini berapa Pak kalau ini untuk lahan di sini aja yang Ini kita sekitar nanti satu ya? roll sekitar 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Heeh. Berapa tanaman Pak ini? Untuk satu roll di sini ya rata-rata 3.000 3.000-an. tanaman. Untuk tanaman model seperti ini ya sampai 4,5. Kalau model 3 seperti ini. Ini kan yang sahabat agro yang nonton itu kan sahabat agro tuh enggak semuanya dari petani ini. Jadi ada yang pemula juga, ada yang. Nah, kalau misalkan tanaman kembang kol ini kan kalau yang tanaman yang lain itu biasanya ada perempelan kayak gitu Pak. Nah, ini kalau kembang kol sendiri tuh perlu nggak sih melakukan perempelan atau apa gitu? Oh, khusus Ada, untuk iya, kembang teknik. kol tekniknya malah jangan terlalu banyak disentuh sebenarnya. Malah Jadi kalau sudah ditanam penyiangan satu kali di umur sekitar 15-20 hari, usahakan penyiangan bersih, terus selanjutnya jangan terlalu banyak sentuhan. Karena kan biasanya kalau sentuhannya terlalu banyak nanti bisa menimbulkan bercak kering di daun yang bisa menyebabkan pertnya tidak gede gitu. Jadi hasil tidak maksimal. berarti termasuk ya rumput-rumput ini kalau misalkan udah ini nggak perlu diambil gitu Pak? Ya kan Nggak kalau dicabut jadi ya? petani bunga kol harus disiplin, artinya kalau ada umur 15-20 usahakan bersih lahan itu dari gulma-gulma pengganggu gitu. Berarti biar nggak terlalu banyak menyentuh. Iya. Seperti itu. Tadi apa Pak? Kena apa tadi? Bercak kering Nah, bercak kering itu berpengaruh nggak Pak sama ini? sangat Oh, berpengaruh sangat terhadap hasil dari Hasil bunganya. Karena kalau daunnya jelek kan otomatis nanti di pembuahan tidak bisa maksimal gitu. Gitu. Berarti emang tetap berpengaruh ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Tapi untungnya bili ini masih kuat, masih tahan. Untungnya ketahanannya terhadap bercak kering sangat bagus. Gitu. Karena didukung dengan daunnya yang lumayan kaku, kuat gitu. Kalau untuk sistem pengairan sendiri gimana Pak di sini? Kalau di sini untuk musimnya kan kebanyak curah hujannya lumayan tinggi, jadi pengairannya hanya mengandalkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus dari atas ya Iya. Pak ya. Jadi dari hujan. Kalau misalkan sampai panen pertama itu berapa HST tadi Pak? Kalau Panen untuk pertama. bili sekitar 50 HST ya. Kalau biasanya kalau merek lain itu kan dulu ada yang 45. Kalau bili lumayan panjang, cuman keuntungannya di bobot sama ketahanan terhadap bercak kering. Terus hambatannya nih Pak, selain kena bercak kering tadi ya, itu mungkin ada hama atau apa yang sempat mengganggu jadi kendala gitu di Kalau kendala di nanam bunga kol ya paling hamanya ya ulat. ulat. Ini pernah terserang gitu Pak? Ya sering lah. Sering. Sering. Tapi nggak sampai parah sampai gagal gitu.
Ya pernah sih sampai gagal, cuman kan terus kita selalu mengadakan pembaruan gitu, cari dievaluasi gitu ya. evaluasi kurang apa begitu, terus kita cari obat yang lebih manjur gitu. Oh, obat yang lebih manjur. Kalau ulat sendiri pakai apa Pak biasanya? Kalau di sini saya pakai Tenano Tenano dengan dosis dengan dosis 5 mili per 1 tank 16 liter. tank 16 liter, 5 mili. Oh, 5 mili. Oke, ini masalah perawatan kan udah kita bahas nih sama Pak Ridho ya. Nah, sebelum menginjak ke pembahasan tentang panen, terus modal dan pasarnya, nanti kita mau panggil Pak Arya sebagai area koordinator untuk menyampaikan beberapa karakteristik dari kembang kol bili. Silakan Pak Arya. Siap. Kita Terima geser kasih dulu. Pak Safa. Wah, selamat sore Pak. Enggak apa-apa, Sal. Ini mohon maaf. Bapaknya sini aja, ya. Siap. Terima kasih Pak Indo yang telah menyempatkan waktu Pak. Di sore hari ini kita lagi berkunjung di tempatnya Pak Indo, Tegal Pak Sari. Tadi manggilnya Ya. Pak Ridho ya, saya Aslinya ya. Pak Ridho. Oh, Pak Ridho ya, Oh, alias Pak Ridho. Iya. Nah, untuk kembang kol bili ini mungkin ini menjadi salah satu referensi juga buat para petani di Indonesia. Untuk dari benih Klaus sendiri kan ada Bima 45, Mbak. Nah, mungkin ini untuk salah satunya untuk yang tambahan referensi ini adalah kembang kol bili. Jadi kalau dibanding untuk Bima 45 sendiri, mungkin bili ini secara karakteristik panennya lebih lama dibanding Bima 45. Oh, lebih lama. Ya, kalau bili ini sekitar 50 HST untuk panennya. Kalau Bima kan sekitar panen awal sekitar 45 hari. Jadi mungkin lebih lama dibanding Bima. Ya. Tapi untuk kelebihan dari bili sendiri mungkin di segi bobot sama softwood dan blackrootnya dia lebih tahan. Bisa dilihat sendiri ini untuk tanaman di sini populasi sekitar 2000 tanaman. Untuk ketahanan bercak daun atau apa softwood dan blackrootnya masih oke lah, masih tahan. Mungkin itu sih Mbak Nggak banyak tambahan yang kena gitu ya, Pak? dari saya. Iya. Gitu. Kalau untuk ke pasarnya sendiri Pak? Untuk bili lumayan diminati karena dia punya daya simpan lebih tahan. Dia lebih tahan disimpan, tahan transportasi, jadi di pasaran juga peminatnya lebih banyak. Kalau untuk warnanya sendiri? Kalau warnanya ya sedikit kurang cerah sih, cuman ya di situ nek para tengkulak gitu pengepul kan kalau tahan transportasi kita bawa ke jauh kan masih tahan gitu. Walaupun Ini pengepulnya di daerah mana Pak? di desa sendiri ada, Oh, di sini. jadi langsung diambil. Biasanya kalau panen langsung diambil ke sawah gitu, jadi petani nggak usah susah-susah ngangkut. Kalau untuk untuk ketahanan Pak ungu atau di petani kan biasanya Pak biru ya atau Biru, apa? Ya. biru. Gimana Pak untuk Kalau bili untuk sendiri? bili sendiri lumayan bagus. Jadi kalau varietas sebelumnya kalau sudah masa panen terus nggak dipanen, dia 2-3 hari udah muncul biru-biru gitu. Kalau Ya. untuk bili lebih tahan 3-5 hari. Oh, untuk daya simpannya juga bagus ya Pak berarti Daya Pak? simpannya lebih bagus. Itu biru-biru itu munculnya Pak? Munculnya ya karena faktor usia. Kalau udah terlalu tua dia akan membiru. Kalau yang kayak Bima dulu cepat biru. Kalau untuk bili sendiri lebih tahan. Jadi kalau bili kalau sudah saatnya panen terus kita belum sempet, dia tidak cepat biru gitu. Oh, gitu. Biru itu busuk atau gimana Pak? Kalau biru nggak busuk, dia cuman perubahan warna karena tua gitu. Kalau Mungkin lebih ke faktor genetik ya Pak ya? Genetik, Genetiknya ya, mungkin dari seperti masing-masing. kalau diibaratkan di manusia ya ubanan gitulah. Oh, ya, paham. Berarti bukan ini ya, maksudnya Bukan virus penyakit, atau bukan Enggak, apa. enggak. Sebenarnya dari memang faktor genetik genetik. tanamannya sendiri. Jadi kalau umur masa panen terlalu tua gitu dia berubah menjadi biru gitu. Ini kalau ini kan udah masuk ke masalah pemasaran ya. Ini Mhm. modal awal dan omsetnya tuh boleh di spill nggak nih Pak? Kalau masalah modal itu Anis, gimana ya? Ya nek penanaman sekitar 1 roll dengan lahan janda seperti ini ya sekitar untuk modal sekitar 1 jutaan. Modalnya satu. Mhm. Itu Yang udah untuk sama lahan apa kayak obatnya terus pupuknya. Untuk benihnya. semuanya benih berikut perawatan sampai akhir untuk bili sekitar segitu. Terus untuk omsetnya
Kalau omsetnya tergantung harga pasar ya. Untuk saat ini lah. Bulan Pak, harga ini Saat berapa Pak? Ya. Pas saat ini kan sekitar lagi kurang bagus, sekitar 4.000-an. Jadi omsetnya ya lagi lumayan pahit sih kalau diceritakan. Jadi nggak usah di-spill nih. Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Tapi tetap bagi Semangat. petani tetap semangat. Masalah harga itu kan urusan belakangan. Yang penting semangat dulu. Iya. Kalau hasil panennya bagus mah tetap nyenengin ya, Pak. Tetap ya? nyenengin. Oke. Nah, ini udah banyak ya obrolan kita tentang bili dan perawatannya juga. Tadi karakteristik juga udah disebutin Pak Arya. Ini untuk akhir acara nih, ada pesan nggak untuk petani Indonesia? Mulai dari Pak Arya dulu lah. Pak Arya dulu. Nah, kalau untuk para petani di Indonesia sendiri sih, kalau pesan saya, walaupun ya nggak tahu lah untuk sirkulasi di pasar ya, untuk terutama untuk harga panen lah. Tetapi yang penting kita tetap maksimal untuk bertani, tetap berkarya terus. Yang penting kita tetap mengutamakan kualitas tanaman kita sendirilah. Ya, itu sih pesan saya. Oke, terima Tetap kasih, Pak. semangat. Oke, yang penting semangat dan yakin ya. Yakin harus. Harus yakin ya. Pak Ridho silakan. Ya, untuk para petani tetap semangat dan berbagi nih ya. Kalau para petani mau nanam bunga kul seperti pengalaman saya, kalau mau pilih varietas bili ini saya sudah berpengalaman, memang bagus. Jadi jangan ragu-ragu untuk meningkatkan dari penghasilan, juga meringankan perawatan gitu, biar tani Indonesia semakin maju. Ya, oke, siap. Jadi yang penting tuh benihnya juga harus bagus, perawatannya juga harus Iya, maksimal kalau ya, benihnya Pak, ya? tidak mendukung, mau dirawat seperti apapun tidak akan bagus. Iya, betul. Oke, terima kasih sahabat agro dan terima kasih untuk Pak Ridho dan Pak Arya sudah menemani kesibukan di Sama-sama. hari ini ya. Tetap tonton terus channel YouTube Tri Berkat TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube kita agar semakin berkembang. Dadah. Dadah dulu, Pak. Yeay.